Firdaus Oiwobo dinilai melanggar kode etik advokat imbas aksinya naik ke atas meja saat persidangan Razman Nasution dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris diwarnai kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terkait pemecatan ini, Firdaus Oiwobo menyebut proses pengadilan di Indonesia sangat buruk. Firdaus naik pitam dan menilai bahwa publik justru lebih memfokuskan aksinya daripada kasus yang ditangani. Meski demikian, Firdaus mengaku banyak organisasi advokat yang menghubunginya untuk menawarkan bergabung. Firdaus pun akhirnya memutuskan menerima tawaran bergabung sebagai anggota Pradi WPI dan memiliki jabatan baru. Lebih lanjut, dengan penuh amarah Firdaus meminta Hotman Paris belajar hukum lagi sebelum menyebutnya tidak bisa lagi diikutkan dalam persidangan. Bahkan ia menantang Hotman Paris untuk adu debat dengannya di TV. Sementara Razman Nasution menyayangkan KAI melakukan pemecatan tidak hormat kepada Firdaus Oiwobo. Adapun kabar pemecatan itu sendiri datang dari Muhammad Anwar, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten sekaligus ketua organisasi yang menaungi Firdaus Oiwobo. Keputusan tersebut diambil setelah rapat Dewan Pimpinan Pusat KAI yang dihadiri oleh seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia pada 8 Februari 2025. Anwar menuturkan keputusan pemecatan terhadap Firdaus Oiwobo itu telah ditandatangani oleh 34 DPD seluruh Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pembelajarannya, jangan terlalu bela maksimal, karena at the end of the day kita nih nggak bakalan pernah tahu nih kalau lu udah in the deep shit kayak begini, apakah pihak yang nantinya lu bantu secara maksimal itu bisa mensupport lu. By the way, Bang Firdaus ini adalah cancer. Buntut dari sidang Razman yang ricuh kemarin, pengacaranya Firdaus Oiwobo guys dicabut KTA-nya oleh Kongres Advokat Indonesia atau disingkat dengan KAI. Bahkan KAI juga meminta nih Pengadilan Tinggi Banten untuk mencabut berita acara sumpah atau basnya secara permanen. Yang artinya jika dikabulkan maka Firdaus kemungkinan tidak akan bisa lagi menjadi advokat. Ya, jadi ini pelajaran penting bagi kita semua ya guys. Sebagai pembela, baik itu pengacara atau siapapun lah yang membela hak, harus bisa mengendalikan emosi dan tetap fokus pada substansi kasus. Saya bukan lawyer guys, tapi dari yang saya amati, advokat itu bagian dari sistem hukum. Bukan cuma membela klien, tetapi juga harus menjaga marwah di peradilan. Kalau sampai emosional dan berkonflik di ruang sidang, ya itu bisa berdampak ke karirnya sendiri. Dan ini juga menunjukkan ya betapa pentingnya memisahkan kasus dengan personal. Ketika kita membela seseorang nih, fokus harus tetap di hukum, bukan di drama atau ketegangan pribadi dengan lawan. Karena kalau kita nggak bisa mengontrol diri guys, risikonya ya besar seperti sekarang nih yang dialami Firdaus. Nah, jadi ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah ya guys dalam kasus ini, tapi lebih ke bagaimana seorang pembela, siapapun dia, pengacara ataupun bukan, harusnya tetap bisa menjaga sikap dan tetap fokus ke argumentasi hukum, bukan emosinya. Nah, teman-teman, kalian lihat kan? Kalian lihat apa yang saya bilang? Akhirnya organisasi advokat mengambil tindakan yang tegas, langsung memecat, langsung diberhentikan, dilarang untuk pakai logo, dilarang untuk pakai atribut yang berbau dengan organisasi dia. Karena memang tindakan yang dilakukan itu, naik di atas meja pada saat persidangan itu, tidak ada, tidak boleh, dan sangat mencederai organisasi, mencederai profesi, mencederai juga marwah pengadilan, kayak gitu. Apalagi marwah penegak hukum, teman-teman. Terus begini, saya mengutip ya, saya cuma mengutip sedikit aja mengomentari. Katanya dia tidak sadar karena katanya ada bela diri yang dilakukan. Dia pernah ikut ini, ikut itu, tapi kan tidak ada alasan bang untuk naik di atas meja sidang. Tidak boleh.
seperti itu. Tidak ada pembenaran alasan apapun, karena orang yang menjadi penegak hukum, orang yang menjadi advokat itu, dia dianggap mampu berpikir, dia dianggap cerdas, dia dianggap berwibawa, dia dianggap paham. Gimana caranya tiba-tiba di atas meja kan? Gimana tiba-tiba di atas meja? Alasan membela klien, alasan melindungi klien. Kenapa di atas meja kan? Terus itu Hotman Paris komentar di akunnya, itu mantap juga komentarnya. Dia minta untuk pengadilan tinggi, Mahkamah Agung untuk membatalkan basnya karena memang sering terjadi seperti ini. Organisasi advokat yang satu pecat kan, tapi setelah itu dia masuk di organisasi advokat yang lain karena masih ada basnya, namanya berita acara sumpah. Seharusnya ini menjadi contoh untuk organisasi-organisasi yang lain agar tidak direkrut atau diambil kembali. Kenapa? Karena sudah ada organisasi yang memecat, berarti ada alasan-alasan yang fatal, alasan-alasan yang jelas sehingga dilakukan pemecatan tersebut. Saya cuma memberikan informasi, saya cuma meluruskan apa yang seharusnya teman-teman tahu. Saya tidak memanaskan dan saya tidak menjatuhkan siapapun. Ini semua by fakta, data dari Hotman Paris, data dari media, dan data dari beberapa klarifikasi. Jadi saya nggak ada apa-apa ya. Saya cuman menjelaskan dengan teman-teman. Jadi teman-teman, ada orang bilang sekarang hati-hati pilih advokat, memang bahaya sekarang karena banyak yang kita tidak tahu, yang kita kenal tiba-tiba dia jadi advokat. Kita nggak tahu magang di mana, kita nggak tahu apa dia bikin, pelatihan di mana, tiba-tiba jadi advokat. Kayak gitu. Semoga teman-teman bisa cerdas, belajar hukum bijaksana supaya tidak terjerat hukum. Thank you. Maaf Bang Firdaus, apapun yang terjadi Anda harus menerima kenyataan. Kamu bilang bahwa sepele hanya karena naik meja. Halo, meja yang kau naiki itu bukan meja biasa, bukan meja kita-kita, bukan meja rumah makan, bukan pula meja di rumah Anda, tapi meja itu meja jaksa, meja para lawyer. Di depannya situ ada para pengacara, ada jaksa, ada hakim yang perlu dihormati. Jadi itu sudah melanggar etika. Jangan bilang nggak di sidang etika dulu terus dipecat, karena etikanya memang sudah jelas-jelas melanggar etika. Bukan saja melanggar etika, melanggar kemanusiaan, karena di depan situ banyak orang tua, banyak rekan sejabat, ada jaksa, ada hakim. Di situ tempat terhormat, tempat di mana dijalankan persidangan untuk mencari keadilan, justru dikotori dengan gaya arogansi naik meja. Jadi jangan bilang hanya karena naik meja hal yang sepele. Kalau mejanya di rumah makan mungkin masih terampuni ya, karena walaupun di depan publik tapi bukan di depan jaksa atau hakim, tempat yang dihormati, tempat yang dianggap sakral untuk mencari keadilan. Jadi apapun kita melihat, kita menonton sebagai masyarakat, apa yang kau lakukan ini sudah memberikan presiden buruk, contoh yang buruk, merusak nama baik para penegak hukum, contoh yang tidak baik untuk para penegak hukum. Jadi apapun resikonya harus ditanggung, harus diterima karena perilakunya sendiri. Jangan sampai yang lainnya nanti akan mengikuti rekam jejaknya, tidak menghargai sesama lawyer, tidak menghargai jaksa, tidak menghargai hakim, tidak menghargai tempat di mana yang dianggap sakral, tempat untuk mencari keadilan. Dan ini adalah contoh dan pelajaran bagi semua lawyer di Indonesia, apalagi lawyer-lawyer yang lambenya lamis, yang suka nemuin musuh-musuhnya,
berani wani piro, tiba-tiba jumping around, pindah haluan, terus menjatuhkan mantan kliennya yang lompat sana lompat sini. Itu pun jadikan pelajaran, koreksi diri kalian sendiri, apakah kalian sudah ada di posisi yang benar atau posisi yang salah. The best thing is check and recheck yourself before something happen. Okay?